Untung aja temen gue masih punya stok barang. Riana, Mama mau bicara sama kamu. Jarod itu bukan laki-laki yang baik. Sebaiknya putusin saja dia. Kamu cari laki-laki yang lebih baik. Memang udah putus. Syukur alhamdulillah. Riana, kamu anak Mama yang cantik. Sebaiknya kamu mencari laki-laki yang lebih baik. Yang bisa membimbing kamu jadi kamu lebih baik juga. Mah, aku juga udah capek sih pacaran-pacaran. Kayaknya aku pengen cepet-cepet nikah deh. Gimana kalau Mama jodohin aku sama Rehan? Ini Umi, masalah anak-anak saya Umi. Mereka itu selalu saja melawan. Setiap saya nasehatin mereka selalu membantah. Memang sulit ya Bu, sebagai orang tua tunggal untuk membesarkan anak-anak sendiri. Apalagi kalau mereka itu tidak mau mendengarkan kita. Umi, kalau Umi tidak keberatan, saya mohon Umi menasehati anak-anak saya. Kalau Umi yang bicara sama mereka, siapa tahu mereka mau mendengarkan Umi. Insya Allah Bu Rosmana. Gimana kalau Umi malah tidak setuju? Kalau dia tahu anak-anakku bermasalah. Mah. Mah. Iya. Mah diem terus. Mama gak suka ya aku sama Rehan? Enggak sayang, bukan begitu. Kalau Mama gak suka aku sama Rehan, aku balik sama Jarod. Mau? Jangan sayang, jangan sayang. Ya udah, Mama janji sama kamu, Mama akan bicarakan ini sama Umi Marwah. Bener? Iya, Mama janji ya? sayang. Gitu dong, Mah. Yaudah, kalau gitu Riana ke kamar dulu ya, Mah. Makasih, Mah. Iya sayang. Ada apa Bu Rosma? Apa anak-anak Ibu bikin masalah lagi? Bukan Bu. Ini masalah lain. Soal apa ya? Udah cerita aja sama Umi. Insya Allah Umi bisa bantu. Saya datang ke sini karena saya ingin menjodohkan Riana dengan Rehan. Loh, bukannya Riana sudah punya tunangan? Iya, tapi mereka sudah putus, Mi. Dari awal juga saya memang kurang setuju dengan hubungan mereka. Dan sekarang mereka putus, saya senang sekali, Umi. Dan kalau seandainya Umi menyetujui pertunangan mereka, saya berharap Riana lebih baik lagi di bawah bimbingan Rehan. Iya Bu, tapi saya kan belum bisa memutuskan sekarang. Hal ini kan harus saya bicarakan dulu sama Rehan. Ibu Rosma ini kan penyanyi dangdut terkenal. Pasti kenalan dan relasinya banyak. Dia pasti bisa bantu bisnis sama pasti deh. Ibu Rosma kan penyanyi dangdut terkenal. Siapa yang tidak mau besanan dengan Ibu Rosma? Duh, saya bangga besanan dengan Ibu Rosma. Jadi ya, saya terima itu perjodohan itu. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih Abah. Ya. Terima kasih Umi. Aduh, Abah ini gimana sih? Asal setuju aja tanpa bertanya dulu sama Rehan. Tapi sebaiknya Bu, kita tetap membicarakannya dulu sama Rehan. Kan biar bagaimanapun dia yang harus menjalani hubungan ini. Umi itu bagaimana sih? Umi itu selalu ngebantah omongan Abah. Abah itu kan kepala keluarga di sini, di rumah ini, ya kan? Jadi kalau Abah bilang, Abah terima, Rehan juga harus terima.
Harusnya begitu. Tuh, udah nggak ada masalah. Iya, terima kasih Abah. Ya. Umi, Abah, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya. Ya Ibu, mari saya antar Ibu. Mari Abah. Abah setuju dengan perjodohan Mas Rehan dan Riana. Kalau Mas Rehan menikah dan keluar dari rumah ini, siapa yang akan melindungi aku dan Umi? Berarti aku juga gak akan pernah lagi bisa bersatu sama Mas Rehan. Bu Rosma, nanti saya kabari lagi ya. Setelah saya bicarakan sama Rehan. Iya Umi, terima kasih Umi. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi itu kenapa sih? Kenapa bikin malu Abah di depan Ibu Rosma? Hah? Kenapa? Aduh, bukan begitu maksudnya, Bah. Tapi apa? Apa namanya? Pikir dong, pikir pakai ini. Gimana sih? Pokoknya Abah nggak mau tahu. Cepet temuin Rehan. Bilang sama Rehan supaya dia mau nerima perjodohan ini. Biar kita cepet-cepet besanan dengan dia. Abah yakin setelah kita besanan, Ibu Rosma nanti akan mengenalkan Abah kepada teman-teman yang pengusaha-pengusaha itu. Nah, jadi urusan usaha Abah bisa lancar. Ngerti? ya udah, Bah. Nanti mau bicarakan sama Rehan tentang perjodohan ini. Ya begitu dong. Susah amat sampai harus marah-marah mulu. Umi kenapa sih harus Abah marah mulu? Abah cepat sana bilang sama Rehan supaya besok pagi ketemuin Ibu Riana. Temu Riana ngomongin pertunangan mereka. Makin cepat makin bagus lah pokoknya lah. Udah cepat sana cepat bilang. Supaya dia gak ngegangguin si Afifah lagi. Pusing Abah. Gak sopan pisan dengerin orang ngomong. Sini. Sep. Iya, Sep. Kunaon ya? Ya teh nguping tadi omongan kalian nih. Tidak sopan pisan maneh teh. Kamu nguping pembicaraan Abah? Ya, kamu nguping dulu ya? Enggak, ya Allah. Enggak, Abah, enggak gitu maksudnya, enggak. Abah, berhenti Pak, jangan siksa Afifah terus. Ya Allah, kasihan Abah. Enggak, Abah, enggak. Bener kan? Iya kan? Istri durhaka kamu. Kamu ngikutin kelakuan si Umi. Ya. Berhenti, Bah, jangan siksa Afifah lagi. Astagfirullahaladzim. Diam kamu teh. Kamu tehnya kerjaan yang ngebelain dia wae. Ini teh semua gara-gara kamu. Kamu kan yang ngedidik dia jadi begini. Iya kan? Udah cepat kasih tahu sama Rehan cepat. Iya. Sain mana tehnya. Udah tinggalkan. Sakit sendirian. Umi mau bicara sama kamu. Bicara apa, Umi? Ibu Rosma kepengen menjodohkan kamu sama anaknya Riana. Enggak mau, Umi. Rehan nggak mau dijodohin, apalagi sama putrinya Bu Rosma. Si Riana kan? Yang Rehan tahu, Umi. Riana itu bukan perempuan baik-baik. Rehan benar. Aku juga lihat Riana itu sepertinya memang bukan perempuan yang baik. Iya, tapi Abah tuh maksa. Umi nggak bisa nolak. Kenapa nggak bisa ditolak? Tolak aja, Umi. Lagian Rehan nggak mau dijodoh-jodohin. Ada apa? Hah? Kamu masih ngarepin Afifah kan? Makanya kamu nolak untuk dijodohin, ya kan? Ngaku aja. Iya, aku memang belum bisa melupakan Afifah. Aku masih mengharapkan dia untuk jadi istri. Tanya malah ngelawan. Pokoknya Abang nggak mau tahu. Kamu harus menerima perjodohan ini. Kalau tidak, Apa? Hah? si Umi akan terima akibat. Enggak. Abang nggak bisa paksa Rehan. Abang mau ngapain, Umi, emang kalau Rehan nggak mau? Abah akan siksa Umi. Abah, apa hubungannya? Rehan yang nggak mau dijodohin, kenapa Umi yang disiksa? Abang nggak mau tahu. Abang nggak mau tahu. Semua ini salah kamu. Kamu makanya harus setuju dijodohin sama Riana anaknya Rosma. Ya, besok kamu ke sana temuin dia pagi-pagi. Ya, kalau enggak Umi kamu Abah siksa.
Abah siksa, bener-bener. Iya udah. Makanya. Nggak usah siksa Umi. Rehan mau dijodohin. Nah, begitu dong. Kalau begitu kan nggak perlu ribut. Dari tadi nggak perlu apa gertak-gertak. Nggak perlu. Ya kan? Udah besok pagi ke sana, temuin baik-baik, udah selesai. Finish. Clear, everybody is clear. Ya. Ingat, kalau enggak, Umi siksa sama Abah. Abah mau ngapain Umi lagi ya? Maafin Umi ya. Kamu jadi terpaksa menerima perjodohan ini. Kamu mengorbankan diri buat Umi. Maafin Umi ya. Iya Umi nggak apa-apa. Rehan mau aku dijodohin. Yang penting Umi nggak disiksa sama Abah. Assalamualaikum. Mas Rehan, ayo Mas, silakan masuk dulu Mas. Nggak usah Riana, bisa bicara dulu sebentar di depan. Ya. Aku nggak bisa lama-lama. Aku kesini cuma pengen ketemu sama mama kamu. Ada mama kamu? Ada cuman lagi ke pasar. Bentar lagi pulang kok. Mas Rehan tunggu dalam dulu yuk. Nggak usah, aku tunggu di sini aja. Selamat siang, kami dari kepolisian. Siang? Iya. Ada apa ini Pak? Kami mendapat informasi kalau di rumah ini ada pemakaian narkoba. Nggak mungkin Pak. Bapak pasti salah informasi. Di sini nggak ada yang pakai narkoba kan? Nggak ada Pak. Anda tetap harus menjalani pemeriksaan apakah Anda pemilik atau pemakai narkoba. Menurut informasi, di rumah ini sering terjadi transaksi narkoba. Pak, saya di sini bukan pengedar ataupun pemakai. Saya kesini cuma bertamu. Riana, kamu tolong jelasin ke mereka dong. Pak, ini pasti salah. Bapak pasti salah. Di sini tuh nggak ada yang pakai narkoba, Pak. Apalagi transaksi nggak ada. Bapak salah rumah mungkin. Tolong geledah rumah ini. Siap. Pak. Jangan keluar! Ada apa belakang? Saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Ayo, Pak. Iya. Pelan-pelan. Pelan-pelan dong, jangan pegang-pegang. Aduh, Pak. Iya. Nggak usah kayak gini juga, Pak. Iya. Oke. Anda hamil? Iya, Pak. Saya sedang hamil 6 bulan. Astagfirullahaladzim, lu suami macam apa sih? Istri lagi hamil lo aja. Tolong jangan Biasa aja. Punya otak kan lu? Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa anak-anak saya, Pak? Maaf, Bu. Kami harus tetap membawa mereka ke kantor polisi untuk diperiksa apakah mereka memakai narkoba atau tidak. Nak Rehan, kenapa kamu ada di sini? Tante, tolong jelasin ke mereka. Saya kesini cuma bertamu. Saya ingin ketemu sama Tante. Bohong, Pak. Bohong. Dia itu sebenarnya yang jadi pengedar narkoba buat kami, Pak. Dia itu bandar paling besar narkobanya. Papa ini fit. Oh, tenang. Udah jangan berantem. Udah lo Tenang. Rasain lo, Rehan. Makanya lo jadi orang jangan sok suci. Siapa suruh lo kesini? Tolong mereka bawa semua. Siapa? Jalan. Mari. Ayo. Rehan. Mana Rehan? Rehan tadi pamit mau ke rumahnya Bu Rosmah. Ngapain pagi-pagi udah ke sana? Katanya nggak mau dijodohin. Barang pagi-pagi udah ke situ. Munafik. Kamu kenapa? Kamu cemburu Rehan mau dijodohin sama Riana? Enggak, Bah, enggak. Assalamualaikum Bu Rosmah. Waalaikumsalam, Umi. Bu Rosmah, ada apa? Kenapa nangis, Bu? Ada masalah apa? Umi, anak saya, Umi, anak-anak saya.
Ibu kenapa? Bikin masalah lagi? Iya, Umi. Saya minta maaf. Karena Rehan juga ikut dibawa polisi bersama anak-anak saya. Karena mereka memakai narkoba. Astagfirullahaladzim. Rehan ditangkap karena pakai narkoba. Ya Allah. Umi. Jadi selama ini Rehan masih jadi pemakai. Abah. Umi. Umi mau pergi nengokin Rehan. Umi yakin Rehan gak pakai narkoba. Umi, mungkin ada yang sengaja menjebak Mas Rehan. Bisa jadi Arehan tuh stres gara-gara lo. Makanya jangan deket-deketin Arehan. Udahlah, nggak ada gunanya nyalain orang kayak gitu. Mendingan sekarang kita jengukin aja ya. Kasihan apa sih sedih. Enggak, kalian di sini aja. Biar Umi sama Abah aja yang nengokin. Enggak, Abah nggak mau. Biarin aja Rehan di penjara. Iya teh semuanya salah kamu, Marwah. Iya, kamu teh tidak pernah becus ngurus anak, tidak pernah cukup tah ngasih perhatian ke anak. Nah, jadinya teh kieu. Wah, Abah, apa-apaan sih nyalain Umi? Arehan kan udah dewasa, jadi kalau Arehan bikin kesalahan itu berarti kesalahan Arehan, bukan kesalahan Umi. Diam. Berani kamu tanya ngajarin orang tua. Berani kamu ngajarin orang tua? Diam!